Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar non ASN baik K2 maupun non K2, dan di sini ada informasi yang bisa dikatakan ini kurang baik rekan-rekannya buat honorer. Jadi silahkan disimak saja videonya. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Kebetulan informasinya hari ini 17 Maret. Rekan-rekannya di sini ada informasi Kepala BKN pastikan tidak ada ampun bagi 120 instansi ini. Nah, di sini nanti kita lihat nama-namanya. Jadi ada 120 instansi ini, honor K2 dan non K2 bakal menangis. Mungkin teman-teman bertanya, apa hubungannya dengan 120 instansi ini, honor K2 dan non K2 menangis? Oke, nanti kita cek bersama-sama. Kebetulan ini masih sangat baru hari ini. Pelaksana tugas PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini Bapak Bima Harya Wibisana, memberikan peringatan. Nah, ini ada peringatan bagi 120 instansi pusat dan daerah terkait pendataan non ASN. Rekan-rekan ya. Oke, terkait pendataan non ASN, sebanyak 120 instansi belum melengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM untuk data non ASN, baik honor K2 maupun non K2. Bima mengatakan, sesuai hasil pendataan non ASN per 30 November 2022 yang lalu, jumlah honorer mencapai 2.360.673 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat 120 instansi yang belum menyampaikan SPTJM sejumlah 543.000. Jadi ada 2 juta lebih honorer yang sudah didata, namun ada 120 instansi yang belum melengkapi atau belum membuat SPTJM atau surat pertanggungjawaban mutlak terkait data non ASN yang telah diberikan. Dari data non ASN tersebut termasuk adalah K2 dan non K2. Nah, karena syaratnya rekan-rekannya, syaratnya kemarin itu instansi harus membuat surat pertanggungjawaban mutlak terkait data yang mereka berikan, apakah benar atau tidak. Tujuannya apa? Ini mencegah agar tidak ada honorer bodong, seperti itu. Ini jumlahnya banyak sekali. Yang pastinya yang dirugikan ini adalah K2 maupun non K2. Jika memang mereka ada dan bekerja namun tidak dilengkapi dengan SPTJM. Jika data honorer di 120 instansi ini tidak segera dilengkapi SPTJM sampai 31 Maret 2023, nah ini masih ada waktu rekan-rekan ya. Masih ada waktu kurang lebih 10 hari ke depan, ini 31 Maret batasnya. Maka akan dianggap tidak memiliki tenaga non ASN. Jadi 120 instansi ini akan dianggap tidak memiliki tenaga non ASN. Adapun 120 instansi pusat dan daerah yang belum melampirkan SPTJM untuk data honorernya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Jika dilihat ini di pusat rekan-rekan ya. Ini Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Selanjutnya, nah ini ada Kementerian Dalam Negeri. Di posisi kedua ada Kementerian Dalam Negeri, di posisi ketiga ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi di posisi kedua ini ada Kementerian Pendidikan juga. Nah, selanjutnya di posisi keempat ada Kementerian Agama. Nah, ini Kementerian Agama juga ada. Ingat ya, ini data non ASN di kementerian tersebut. Selanjutnya ada Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK, Kementerian Perindustrian, Kementerian Sekretariat Negara, Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Nah, ini lembaga juga ada. Jadi ini totalnya ada 120 instansi rekan-rekannya. Oke, kita coba lanjut ke fact ketiga. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Nah, ini ada pemerintah kabupaten. Nah, ini Kabupaten Pekalongan, pemerintah Kabupaten Sidoarjo, pemerintah Kabupaten Bondowoso, pemerintah Kabupaten Madiun, pemerintah Kota Surabaya, pemerintah Kota Probolinggo, pemerintah Kabupaten Purwakarta. Ini di urutan 19 ada Purwakarta, ada Garut. Ini Garut juga, Pandeglang, Poso, Kabupaten Toli-Toli, Banggai Kepulauan, Kota Palu,
Kabupaten Tanah Toraja dan seterusnya rekan-rekan ya. Nah, ini masih banyak sebenarnya. Jadi intinya ada 120 instansi pusat dan daerah yang belum membuat SPTJM dan mereka masih diberikan batas atau Pemda atau instansi ini diberikan sampai batas waktu 31 Maret. Rekan-rekan ya. Oke, 31 Maret 2023. Semoga mereka secepatnya membuat SPTJM tersebut sehingga rekan-rekan non ASN di instansi atau yang bekerja di instansi tersebut merasa aman dan diakui bahwa mereka itu adalah tenaga non ASN yang bekerja di instansi tersebut. Oke, selanjutnya kita beralih ke informasi lainnya. Oke, kita lanjut lagi masih pada media yang sama. Isi surat Mempan RB Aswar Anas yang bikin honorer kecewa berat atau PHP. Kamis 16 Maret 2023. Nah, ini kemarin rekan-rekan ya, surat informasinya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas telah menerbitkan surat tentang pengadaan ASN 2023. Nanti kita cek isi suratnya. Namun jika ditelaah lebih dalam, surat Mempan RB nomor B521 sekian tertanggal 14 Maret itu membatasi peluang honorer menjadi ASN, baik PNS maupun P3K. Ya, mungkin rekan-rekan sudah banyak juga yang sudah membaca isi daripada surat ini rekan-rekan ya. Karena ini dikeluarkan pada 14 Maret yang lalu. Kalau baca surat Mempan RB Aswar Anas secara detail malah memberatkan honorer. Mana janjinya mau menyelesaikan honorer? Kritik Dewan Pembina Forum Honor K2 Tenaga Administrasi Indonesia Nurbaiti kepada media jpnn.com. Jadi di sini katanya kalau baca surat Mempan secara detail malah memberatkan honorer. Nah, surat Mempan RB yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi pusat daerah ini mengatakan untuk pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah tahun anggaran 2023, maka setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN yang mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah dengan penetapan Mempan RB. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam regulasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Selanjutnya, usulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBN atau APBD dengan prinsip zero growth, kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Jadi di sini ada pengecualian ya, ada pengecualian dikecualikan untuk pemenuhan aparatur sipil negara bidang pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Jadi ada dua yang dikecualikan. Sementara itu, untuk usulan jabatan fungsional dapat pula diusulkan untuk semua jenjang jabatan sesuai dengan peraturan masing-masing jabatan fungsional dan akan ditetapkan sesuai ketersediaan instrumen seleksi. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan usulan kebutuhan, nah ini ada katanya hal-hal yang perlu diperhatikan. Untuk instansi pusat, ini untuk kebutuhan berdasarkan peta jabatan. Oke, kita langsung saja lihat suratnya. Oke, kita lihat ini 14 Maret rekan-rekan ya. Kita cek ke bagian bawah untuk instansi pusat. Di sini dengan ketentuan sebagai berikut, instansi pusat dapat mengusulkan kebutuhan CPNS dan P3K. B. Usulan kebutuhan CPNS hanya pada jabatan di bidang kejaksaan, kehakiman, intelijen, serta tenaga dosen. Merujuk huruf A, usulan kebutuhan CPNS untuk jabatan pelaksana berpedoman pada Peraturan Menteri Pan RB nomor 45 tahun 2022 dan Keputusan Menteri Pan RB nomor 1103 tahun 2022. Kebutuhan tenaga dosen sebagaimana dimaksud pada huruf A merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Usulan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional berpedoman pada Peraturan Menteri tentang nomenklatur masing-masing jabatan fungsional dan Keputusan Menteri Pan RB nomor 158 dengan syarat kualifikasi pendidikan sesuai rekomendasi dari instansi pembina. Kebutuhan tenaga kesehatan merujuk pada data kebutuhan dari Kemenkes. Itu untuk pusat, sedangkan untuk daerah
Di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK dan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun tahun 2023. Kondisi geografis daerah, rasio jumlah penduduk dengan ASN, rasio alokasi anggaran belanja pegawai, serta kesediaan atau kemampuan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut. Usulan kebutuhan P3K diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar, pendidikan dan kesehatan pada satuan atau unit kerja di daerah terpencil, tertinggal dan terluar. Usulan kebutuhan P3K diutamakan bagi satuan unit atau kerja yang dalam pengadaan ASN tahun 2022 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru. Nah itu ya. B. Usulan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional berpedoman pada peraturan menteri tentang nomenklatur masing-masing jabatan fungsional. Ini sama dengan yang pusat. Ini tenaga guru merujuk pada data kebutuhan dari Kemendikbudristek. Kebutuhan tenaga kesehatan merujuk pada kebutuhan ini dari Kemenkes. Instansi pemerintah mengusulkan kebutuhan yang memuat data terkait struktur organisasi, analisis beban kerja, eksisten pegawai, jumlah usulan kebutuhan ASN, dan masa hubungan perjanjian kerja atau MHK ya biasanya, masa hubungan kerja. Melalui aplikasi informasi mulai tanggal 20 Maret sampai 30 April. Nah, ini mulai 20 Maret sudah disampaikan ya, mengusulkan kebutuhan ASN-nya. Jadi untuk daerah ini sudah ada tanggalnya rekan-rekan ya. Ini sudah ada tanggalnya 20 Maret mulai. Instansi wajib melengkapi dokumen sebagai berikut. Ada dokumen yang harus dilengkapi. Tautan peta jabatan terbaru yang telah ditetapkan dan dapat diakses atau diunduh. Surat usulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 yang telah ditandatangani oleh PPK. Cetak rincian usulan dari aplikasi informasi yang telah ditandatangani oleh PPK. Jadi ini cetak rinciannya. Rinciannya itu misalnya guru di sekolah A berapa, di sekolah B berapa. Begitu pula untuk kesehatannya. Surat kesanggupan pembayaran gaji. Nah ini ya, kesanggupan pembayaran gaji, tunjangan dan pengembangan kompetensi pegawai yang telah ditandatangani oleh PPK. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan kepada Menpan RB melalui aplikasi informasi paling lambat 30 April. Nah ini ada batasnya, paling lambat 30 April. Petunjuk teknis mengenai tata cara pengusulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 dapat diakses melalui aplikasi informasi pada periode pengusulan sebagaimana dimaksud pada angka 3. Dalam hal instansi tidak menyampaikan usulan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, kami menyatakan instansi saudara tidak melaksanakan pengadaan ASN tahun anggaran 2023. Nah ini jelas ya. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Nah ini sudah ditandatangani oleh Bapak Abdullah Aswar Anas. Jadi ini adalah informasi dari Menpan RB. Ini suratnya 14 Maret terkait usulan kebutuhan pegawai CPNS maupun P3K baik pusat maupun daerah. Dan tadi kita sudah lihat untuk daerah sendiri di sini sudah bisa melakukan usulan mulai 20 Maret. Dan dari bagian tadi ada kabar kurang baik dari 120 instansi yang tidak mengirimkan atau membuat SPTJM terkait data non ASN yang mereka telah berikan ke BKN. Jika tidak, maka mereka itu akan jika mereka tidak membuat SPTJM maka dianggap tidak memiliki non ASN. Seperti itu rekan-rekan ya. Mungkin cukup sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.